Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Perkenalkan, saya Herli Ramadhani dari Prodi Bimbingan dan Konseling jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini atau pada video kali ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai 5 materi yang telah dipaparkan saat diskusi, yang dimana materi tersebut adalah yang pertama, mengapa dan bagaimana pendidikan agama Islam diajarkan di perguruan tinggi, yang kedua, bagaimana manusia bertuhan, yang ketiga, bagaimana agama menjamin kebahagiaan, dan yang keempat, mengintegrasikan iman, Islam, dan ihsan dalam bentuk insan kamil, dan yang terakhir yang kelima, bagaimana membangun paradigma Qur'ani. Langsung saja kepada materi yang pertama, yakni mengapa dan bagaimana pendidikan agama Islam diajarkan di perguruan tinggi. Tidak menutup kemungkinan akan ada orang yang bertanya mengapa pendidikan agama Islam masih dipelajari pada jenjang perguruan tinggi. Padahal selama kita bersekolah, yakni 6 tahun pada sekolah dasar, 3 tahun pada sekolah menengah pertama, dan 3 tahun pada sekolah menengah atas, kita sudah mempelajarinya. Apakah 12 tahun ini tidak cukup atau bagaimana? Jadi, alasan mengapa pendidikan agama Islam masih tetap dipelajari pada jenjang perkuliahan adalah untuk memberikan landasan pengembangan pada kepribadian mahasiswa. Dengan ini diharapkan mahasiswa dapat menjadi kaum intelektual yang senantiasa beriman dan mengingat Tuhan Yang Maha Esa, memiliki budi pekerti yang luhur, dan juga mampu berpikir kritis dan bersikap rasional. Hal ini sesuai dengan firman Allah pada surah Al-Mujadilah ayat 11, yakni Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majlis famsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anzuzu fanzuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang mana artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kamu, berilah kelapangan di majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Ayat ini menerangkan bahwa sangat istimewalah kita orang-orang yang bermajelis atau yang menuntut ilmu, khususnya ilmu agama. Allah akan mengangkat derajat kita di antara orang-orang. Mata kuliah pendidikan agama Islam memiliki landasan ideologis, historis, sosial budaya, psikologis, dan yuridis atau norma yang sangat kuat. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana sebenarnya mata kuliah pendidikan agama Islam diajarkan di perguruan tinggi? Pendapat pertama menyatakan pembelajaran pendidikan agama Islam di perguruan tinggi perlu kaya dengan substansi. Mahasiswa harus dibekali dengan sebanyak-banyaknya materi pendidikan agama Islam. Dosen mata kuliah pendidikan agama Islam harus menyuguhkan materi pembelajaran agama secara luas dan mendalam. Lalu pendapat yang kedua menyatakan pembelajaran mata kuliah pendidikan agama Islam di perguruan tinggi perlu kaya dengan proses. Dosen pendidikan agama Islam cukup menyuguhkan substansi materi yang paling dasar dan intinya saja. Adapun pengembangannya diserahkan untuk digali mahasiswanya sendiri. Oleh karena itu, yang terpenting bagi dosen pendidikan agama Islam adalah memberikan keterampilan kepada mahasiswa tentang cara-cara atau pendekatan yang paling tepat untuk memahami dan mengimplementasikan ajaran agama. Sedangkan mahasiswa cenderung aktif menggali dan membangun kemungkinan metodologi yang dapat mereka gunakan agar pemahaman dan pengalaman keislaman mereka semakin baik.
Dengan hal tersebut, diharapkan tujuan dan alasan mengapa pendidikan agama Islam tetap diajarkan di jenjang perguruan tinggi dapat tercapai dengan baik. Selanjutnya, materi yang kedua yakni bagaimana manusia bertuhan. Istilah Tuhan dalam sebutan Al-Quran digunakan kata ilahun, yaitu setiap yang menjadi penggerak atau motivator, sehingga dikagumi dan dipatuhi oleh manusia. Nah, manusia atau yang mematuhi disebut abdun atau hamba. Kata ilah atau Tuhan di dalam Al-Quran konotasinya ada dua kemungkinan, yakni yang pertama yaitu Allah dan yang selain Allah. Yang dimaksud dari Tuhan selain Allah di sini dapat berbentuk subjektif atau hawa nafsu. Nah, bagaimana hawa nafsu bisa menjadi Tuhan adalah ketika kita sudah terlalu mengikuti hawa nafsu kita. Selain daripada hawa nafsu, yang dapat menjadi Tuhan adalah benda-benda seperti patung, pohon, binatang, dan lain-lain. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 165, yakni Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbalillah walladzina amanu ashaddul hubbalillah walau yaral ladzina zalamu iryadawna al-adzaba annal quwwata lillahi jami'a wa annallaha syadidul adzab, yang dimana artinya, dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cinta kepada Allah. Dan jika mereka seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semua, dan bahwa Allah amat berat siksaannya, niscaya mereka menyesal. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan pokok dari seluruh iman yang tergabung dalam rukun iman. Karena iman kepada Allah merupakan pokok dari keimanan yang lain, maka keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus tertanam dengan benar kepada diri seseorang. Maka apabila keimanan kepada Allah tidak tertanam dengan benar, maka keimanan-keimanan yang lain pula akan berikut tidak tertanam dengan benar. Manusia tidak akan membangun relasi yang harmoni dengan Tuhan apabila hidupnya lebih didominasi oleh kepentingan ragawi dan bendawi. Oleh karena itu, sisi spiritual harus memainkan peran utama dalam kehidupan manusia, sehingga mampu merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap gerak sikapnya. Apabila kita mampu mengasah spiritualitas kita, maka kita akan dapat merasakan kehadiran Tuhan. Maka kita akan dapat melihat segala sesuatu dengan visual Tuhan atau ilahi. Visi ilahi inilah yang sangat dibutuhkan oleh manusia, sehingga setiap tindak dan sikap perilaku manusia didasari dengan semangat kecintaan kepada Tuhan sebagai manifestasi kebenaran universal dan pengabdian serta pelayanan kepada sesama ciptaan Tuhan. Dengan begitu akan terciptanya dunia yang damai. Selanjutnya, materi yang ketiga yakni bagaimana agama menjamin kebahagiaan. Menurut Al-Alusi, bahagia adalah perasaan senang dan gembira karena bisa mencapai keinginan atau cita-cita yang dituju dan diimpikan. Pendapat lain menyatakan bahwa bahagia atau kebahagiaan adalah tetap dalam kebaikan atau masuk ke dalam kesenangan dan kesuksesan. Intinya, seseorang dapat dikatakan bahagia apabila ia telah mencapai tujuan dan cita-cita hidupnya dan tetap berada dalam kebaikan. Agama adalah landasan atau fundamen, sedangkan jabatan atau kedudukan adalah penjaganya. Barang siapa yang tidak memiliki fondasi, maka dia akan roboh. Sebaliknya, barang siapa yang tidak mempunyai penjaga, maka akan kehilangan. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 251, yakni Bismillahirrahmanirrahim. Fahazamuhum bi'idhnillahi wa qatala Dawudu Jalut wa atahullahu al-mulku wal hikmata wa allamahu mimma yasha'
walaula daf'ullahun nasa ba'dahum biba'dil ardu walakinnallaha dzul fadlil 'alal 'alamin. Yang dimana artinya, maka mereka mengalahkan dengan izin Allah dari Daud membunuh Jalut. Kemudian Allah memberinya Daud kerajaan dan hikmah dan mengajarinya apa yang dia hendaki. Dan kalau Allah tidak melindungi sebagian manusia dengan sebagian yang lain, niscaya rusaklah bumi ini. Tetapi Allah mempunyai karunia yang dilimpahkannya atas seluruh alam. Adapun tujuan manusia adalah hidup sejahtera di dunia dan bahagia di akhirat kelak. Dengan kata lain, dapat disebutkan bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Kebahagiaan yang diimpikan adalah kebahagiaan duniawi dan ukrawi. Lanjut kepada materi yang keempat, yakni mengintegrasikan iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Iman memiliki arti ketentraman dan kedamaian kalbu, yang dari kata itu bisa muncul kata al-amanah atau amanah yang berarti dapat dipercaya. Seseorang dapat dikatakan beriman apabila di dalam hatinya telah tertanam kepercayaan dan keyakinan tentang sesuatu. Dan sejak saat itu, ia tidak lagi khawatir terhadap menyelusupnya kepercayaan lain yang bertentangan dengan kepercayaannya. Lalu, apabila seseorang mengakui di dalam hatinya atas kebenaran Allah, tetapi ia tidak mengikrarkan dengan lisan dan dibuktikan dengan amal ibadah, maka orang tersebut tidak dapat dikatakan sebagai mukmin yang sempurna. Beriman kepada Allah adalah kebutuhan yang sangat mendasar bagi seseorang. Allah memerintahkan agar umatnya untuk beriman kepadanya, sesuai dengan firman-Nya dalam surah An-Nisa ayat 136, yakni Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu wa aminu billahi wa rasulih wal kitabi walladzina nazzala ala rasulih wal kitabi alladzina anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dalla dalalan ba'idah. Yang dimana artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, yakni Muhammad, dan kepada kitabnya, yakni Al-Quran, yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah dan malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Lalu, Islam yang dimaksud dalam hal ini adalah yang terdapat dalam rukun Islam, yakni tindakan dasar dalam berislam, dan dianggap sebagai pondasi wajib bagi orang-orang beriman dan merupakan dasar kehidupan muslim, yakni yang pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat, yang kedua, mendirikan salat, yang ketiga, berpuasa di bulan Ramadan, yang keempat, membayar zakat, dan yang kelima, berhaji jika mampu. Selanjutnya, ihsan. Ihsan berasal dari Ihsan berasal dari kata hasana yuhsinu, yang artinya adalah berbuat baik, sedangkan bentuk masdarnya adalah ihsanan, yang artinya kebaikan. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 7, yang artinya, jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Selanjutnya dalam surah Al-Qasas ayat 77, yang artinya, dan berbuat baiklah kepada orang lain, seperti halnya Allah berbuat baik terhadapmu. Selanjutnya, insan kamil. Insan kamil pada umumnya diartikan sebagai manusia yang sempurna, baik dari segi wujud dan pengetahuannya. Kesempurnaan dari segi wujudnya ialah karena dia merupakan manifestasi sempurna dari citra Tuhan, yang pada dirinya tercermin nama-nama dan sifat Tuhan secara utuh.
Adapun kesempurnaan dari segi pengetahuan ialah karena ia telah mencapai tingkat kesadaran tertinggi, yakni menyadari kesatuan esensinya dengan Tuhan, yang disebut ma'rifat. Jika manusia memahami arti iman dan juga beriman dengan benar, juga menjalankan Islam dan rukun-rukunnya dengan istiqamah, maka akan lebih mudah bagi mereka untuk memahami makna ihsan. Manusia akan mencapai derajat ihsan dengan meningkatkan terus kualitas iman dan Islam dalam dirinya. Dengan begitu, menjadi insan kamil bukanlah hal yang mustahil baginya. Selanjutnya, materi yang kelima atau materi yang terakhir, yakni bagaimana membangun paradigma Qur'ani. Al-Quran bagi umat manusia adalah sumber primer dalam segala segi kehidupan. Al-Quran adalah sumber ajaran teologi, hukum, mistisme, pemikiran, pembaharuan, pendidikan, akhlak, dan aspek-aspek lainnya. Tolak ukur dari benar maupun salah, baik maupun buruk, dan indah maupun jelek adalah Al-Quran. Jika mencari sumber lain dalam menentukan hal tersebut, maka seseorang dianggap tidak konsisten dalam berislam, yang dimana sikap ini dalam pandangan Al-Quran termasuk tidak terpuji. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 2, yakni Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang dimana artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Al-Quran adalah kitab yang agung, yang tidak ada keraguan bahwasanya ia datang dari sisi Allah. Maka tidak benar bila ada seseorang yang ragu-ragu terhadapnya, karena begitu jelas Al-Quran itu, di mana orang-orang yang bertakwa dapat mengambil manfaat dengannya berupa ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Dan mereka itulah orang-orang yang takut kepada Allah dan mengikuti hukum-hukumnya. Dalam bukunya, Syahib Arselan menyimpulkan bahwa umat Islam mundur karena meninggalkan ajarannya, sedangkan orang non-Islam maju justru karena mereka meninggalkan ajarannya. Sejalan dengan pemikiran Arselan tersebut, para pembaharu sepakat bahwa untuk kemajuan Islam, umat Islam harus berkomitmen terhadap ajarannya. Mustahil mereka dapat maju apabila mereka meninggalkan ajarannya. Mungkin itulah tadi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.